Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru yang ada di seluruh Nusantara. Baik, di sini saya akan membagikan tutorial cara menambahkan riwayat pendidikan dalam info GTK buat Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Dan di sini saya akan mencoba menambahkan pendidikan formal yang kosong dan merah yang ada di info GTK Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, mohon untuk like dan subscribe-nya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, kita akan coba memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk mengetahui info GTK kita di situ sudah terisi atau belum, seperti biasa terisi untuk pendidikan formal Bapak dan Ibu semuanya. Seperti biasa, Bapak dan Ibu bisa mengklik pada pencarian pada info GTK Bapak dan Ibu semuanya ya. Nanti akan muncul link yang pada info.gtk.dikdasman.go.id. Nah, disitu ada link info GTK. Bapak dan Ibu bisa mengklik link tersebut sesuai yang ada tanda panahnya ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa masukkan user dan password pada halaman login dan memasukkan kode autentifikasi yang muncul di sini ya Bapak dan Ibu. Biasanya dia warna oranye. Ada 4 karakter huruf kapital yang bisa Bapak dan Ibu masukkan. Kemudian klik tombol masuk Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah, setelah itu tanda info GTK Bapak dan Ibu seperti ini ya. Contohnya misalnya jenjang S1 sudah masuk seperti ini nanti tampilannya kira-kira. Kemudian kalau misalnya di bagian SD atau sederajat dia masih merah tulisannya, tidak ada entrian data pada dapodik. Kemudian pada jenjang SMP atau sederajat itu juga masih warna merah, misalnya tidak ada entrian data pada dapodik, serta misalnya ditambahkan di SMA nya juga masih merah keterangannya Bapak dan Ibu ya. Baik, bagaimana kalau dia sudah terisi Bapak dan Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini pendidikan formalnya. Nah, di sini SD-nya sudah masuk, kemudian SMP, SMA juga sudah masuk. Nah, ini apabila Bapak dan Ibu ada tambahan misalnya pendidikan D3 juga bisa ditambahkan, dan terakhir di sini adalah pendidikan S1 jenjangnya Bapak dan Ibu ya. Baik, di sini akan saya jelaskan step by step cara pengisiannya Bapak dan Ibu ya. Dan juga nantinya halaman ini untuk file yang presentasi yang saya buat ini juga akan saya sertakan di deskripsi Bapak dan Ibu ya. Jangan khawatir kalau Bapak dan Ibu lupa dari cara memasukkannya. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu bisa masuk ke halaman ini Bapak dan Ibu ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, seperti ini sudah saya siapkan Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini ada halaman ini ya Bapak dan Ibu ya, ptk.datadik.dikdasman.go.id. Nah, di sini akan di bagian tengah akan tersaji halaman login SSO ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya Bapak dan Ibu, nah bisa mengklik login SSO-nya itu dengan memasukkan user dan password. Nah, user dan passwordnya di situ itu bisa sama dengan halaman login untuk info GTK milik Bapak dan Ibu ya. Ini bisa seperti ini, diklik.
Nah ini misalnya Bapak dan Ibu ya, bisa diklik tombol masuk. Nah ini karena saya sudah tersimpan ya Bapak dan Ibu di akun Google saya, maka kita bisa mengklik tombol masuk. Nah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini bisa halamannya bisa di close Bapak dan Ibu ya. Nah bila tampilannya sudah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mengklik pada menu pendidikan. Nah karena saya sebelumnya sudah pernah masukkan datanya, jadi akan tersaji nanti kira-kira seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah bagaimana cara menambahkan data riwayat yang ada seperti ini? Bapak dan Ibu bisa mengklik di sini Bapak dan Ibu ya, mengklik tanda titik 3 sejajar vertikal. Nah kemudian tambah riwayat Bapak dan Ibu ya. Nah akan tampilannya kan seperti ini Bapak dan Ibu. Baik, saya akan mencontohkan apabila Bapak dan Ibu memasukkan data yang di sini. Contohnya ya Bapak dan Ibu adalah SD sederajat ya. Nah ini caranya, jenjangnya Bapak dan Ibu bisa mengklik ya. Nah di sini ada pilihannya SD atau sederajat, Bapak dan Ibu bisa klik. Kemudian nama satuan pendidikannya Bapak dan Ibu ya. Nah misalnya saya masukkan seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa sambil menyiapkan foto dari foto atau scan ya Bapak dan Ibu ya, ijazah Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk fakultas Bapak dan Ibu bisa memberikan tanda strip ya. Nah kemudian di bidang studi, karena SD Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu bisa mengklik yang umum seperti ini. Kemudian masukkan tahun masuk SD atau sekolah SD yang Bapak Ibu masuk ya. Tahun masuknya diisi tahun berapa, cukup menggunakan tahunnya saja. Kemudian tahun lulus juga seperti itu, bisa diklik. Kemudian memasukkannya. Nah karena di sini Bapak dan Ibu misalnya Bapak dan Ibu tahu NISN-nya, bisa Bapak dan Ibu isikan. Tapi Bapak dan Ibu misalnya lupa atau tidak tahu atau tidak punya NISN-nya, bisa memberikan tanda strip. Kemudian bidang studinya Bapak dan Ibu bisa itu secara otomatis karena kita memilih ya. Misalnya nanti SD, SMP dan SMA, maka di sini akan otomatis munculnya tidak. Nah kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa mengisikan nilai rata-rata. Nah misalnya di sini saya isi 70. Nah kemudian bisa mengklik tanda simpan. Nah nanti apabila sudah tersimpan Bapak dan Ibu akan muncul, nah ya seperti yang ini. Nah ini ya Bapak dan Ibu, lengkap beserta ininya Bapak dan Ibu ya. Tahun Bapak dan Ibu masukkan, kemudian jamnya serta ini ya, detiknya kan lengkap terisinya. Oke, kira-kira nanti SD, SMP dan SMA caranya sama Bapak dan Ibu ya. Kita lanjutkan langsung di sini, contoh memasukkan S1. Nah Bapak dan Ibu ya, tinggal memasukkan di sini S1. Kemudian nama kampusnya Bapak dan Ibu bisa diisi ya dengan cara mengklik tanda pencarian atau tanda loop di samping kanan seperti ini. Nah Bapak dan Ibu bisa memasukkan ini, mengetikkan terlebih dahulu nama tempat kuliah Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah nanti setelah mengetikkan Bapak dan Ibu, diingat perlu mengklik tanda segitiga ini. Nah nanti akan muncul di bawahnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah setelah itu akan muncul nama tempat kuliahnya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa pilih ya.
Nah, maka nanti setelah itu akan muncul di sini Bapak dan Ibu yang sudah kita pilih tadi. Nah, apabila ada fakultasnya, Bapak dan Ibu bisa mengklik pilih ya Bapak dan Ibu. Misalnya di sini saya dari sistem informasi, kemudian bidang studi. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih ya pendidikan apa. Nah, misalnya saya mau memilih yang ini. Apakah dari pendidikan? Nah, karena saya sudah memilih pendidikan ini, kemudian juga pilih ya. Nah, nanti di situ Bapak dan Ibu juga memilih, silahkan memilih sarjananya, sarjana apa, di titel di belakang Bapak dan Ibu pada ijazah S1 nya. Kemudian tahun masuknya diisi, tahun lulusnya diisi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini NIM, nomor induk mahasiswa, bisa diisi juga, biasanya terdapat pada ijazah. Apakah masih kuliah? Nah, karena saya sudah lulus, maka bisa diisi tidak ya Bapak dan Ibu. Dan terakhir, sebelum mengklik tanda simpan, Bapak dan Ibu bisa mengisikan IPK Bapak dan Ibu ya. Setelah itu disimpan, maka Bapak dan Ibu udah selesai ya memasukkan jenjang pendidikan Bapak dan Ibu ya. Ini tentunya jenjang pendidikan yang diakui oleh dari SK PNS atau P3K Bapak dan Ibu semuanya. Baik, setelah itu Bapak dan Ibu sudah selesai ya Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih, mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.